Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 2 mengenai presentasi metabolisme. Baiklah, di sini kami akan memulai presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Fatsal Mas Tompul dengan NIM 2210242044 dan rekan saya yaitu mungkin itu saja perkenalan dari kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Najwa Mayasari dengan NIM 2210242044. Di sini saya akan menjelaskan materi seleksi alam. Pengertian dari seleksi alam sendiri merupakan proses di mana terjadi seleksi makhluk hidup yang memiliki variasi. Makhluk hidup dengan variasi tertentulah yang dapat bertahan. Makhluk hidup yang memiliki variasi tertentu akan mewariskan sifat-sifat keturunannya, yang kemudian keturunannya inilah yang dapat bertahan atau tidak di masa yang akan datang. Seleksi alam sendiri merupakan proses di mana makhluk hidup dapat bertahan atau tidak. Proses yang dimaksud ini seperti perubahan lingkungan seperti iklim, cuaca, dan bencana alam, persaingan antara organisme atau kompetisi, dan proses makan dan dimakan atau predasi. Pada proses seleksi alam sendiri terdapat teori Darwin. Teori Darwin sendiri dirangkum dalam bukunya On the Origin of Species pada 1859. Teori ini berpendapat bahwa organisme berevolusi dari generasi ke generasi melalui pewarisan ciri fisik atau perilaku. Menurut Darwin, landasannya adalah keberadaan variasi di ciri-ciri atau karakter tersebut. Perkenalkan, nama saya Ilana Fina dengan NIM 22102420. Di sini saya akan menjelaskan tentang predasi. Predasi yaitu bentuk interaksi dapat berupa saling merugikan, saling menguntungkan, atau hanya sesuatu saja yang diuntungkan. Predasi adalah hubungan antara makhluk hidup pemangsa dengan makhluk hidup yang dimangsa. Makhluk hidup pemangsa dalam hal ini disebut juga predator. Kata predator dari bahasa Latin praeda adalah makhluk hidup yang memperoleh sumber-sumber yang diperlukan dengan memakan makhluk hidup lain. Jika yang dimangsa adalah produser, maka bentuk interaksi itu disebut herbivori, sedangkan hewan yang memakan produser disebut herbivore. Meski terdengar merugikan, predator penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Predator akan mengurangi jumlah mangsa dan melahirkan pada para pemangsa baru. Seleksi alam menguntungkan predator yang lebih efektif dan mangsa lebih menghindar, sehingga tidak ada yang mendominasi. Contoh predasi. Interaksi predasi terjadi antara predator yang memakan dan mangsa yang dimakan. Berikut contoh predasi dalam ekosistem. Contohnya burung memangsa cacing, buaya memangsa kerbau, singa memangsa rusa, ular memangsa tikus, hiu memangsa ikan kecil. Predasi tidak merugikan ekosistem, malah berusaha melindunginya agar tidak terjadi overpopulasi. Setelah memahami predasi dan contohnya, kita akan mengkaji interaksi antara makhluk hidup dengan lebih baik. Saya Azharusla dengan BP 2210242002. Alat dan bahan: 1. Perforator. 2. Kertas origami warna-warni merah, kuning, hijau, biru, dan putih. 3. Lem kertas. 4. Kertas karton warna putih ukuran A3. Cara kerja: 1. Buat potongan kertas dengan perforator sebanyak 100 buah untuk masing-masing warna. 2. Potongan kertas tersebut dimasukkan ke dalam suatu tempat dan dicampur hingga homogen. 3. Taburkan secara merata potongan kertas tersebut pada kertas karton warna putih A3. 4. Ambil potongan kertas yang telah ditaburkan tersebut dalam waktu 10 detik. Lakukanlah 2-3 kali ulangan. 5. Hitunglah masing-masing warna potongan kertas yang terambil dan tuliskanlah ke dalam tabel pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang dari hasil dan pembahasan mengenai praktikum kami. Hasilnya yaitu kami melakukan percobaan
menggunakan potongan kertas untuk mengetahui dari seleksi alam. Percobaan pertama yaitu pada percobaan pertama, warna merah yang bertahan ada 15 dan yang tidak ada 20, warna kuning yang bertahan ada 17 dan yang tidak ada 23, yang hijau yang bertahan ada 25 yang tidak ada 10, yang biru yang bertahan 28 dan yang tidak 7, yang warna hitam ada 14 dan yang tidak ada 21, yang orange yang bertahan ada 16 dan yang tidak ada 19. Pada percobaan kedua yaitu warna merah yang bertahan ada 22 dan yang tidak ada 13, yang warna kuning ada 20 dan yang tidak ada 15, yang warna hijau ada 21 dan yang tidak ada 14, yang warna biru ada 19 dan yang tidak ada 16, yang warna hitam yang bertahan ada 23 dan yang tidak ada 12, yang warna oranye yang bertahan ada 7 dan yang tidak ada 28. Pada percobaan ketiga yaitu ada warna merah yang bertahan yaitu ada 14 dan yang tidak ada 16, yang warna kuning ada 20 dan yang tidak ada 10, yang warna hijau ada 5 dan yang tidak ada 35, yang warna biru ada 6 dan yang tidak ada 25, yang warna biru ada 6 yang bertahan dan yang tidak ada 24, yang warna hitam ada 19 yang bertahan dan yang tidak ada 11, yang warna oranye yang bertahan ada 21 dan yang tidak ada 9. Itulah hasil dari praktikum kami. Pembahasannya yaitu seleksi alam adalah perbedaan kemampuan untuk hidup dan reproduksi dari suatu individu yang diakibatkan oleh perbedaan kecocokan fenotipe yang dimiliki oleh organisme tersebut dengan lingkungan. Seleksi alam adalah proses pemilihan yang dilakukan oleh alam terhadap variasi makhluk hidup di dalamnya. Proses yang dimaksud adalah diantaranya adalah perubahan lingkungan, diantaranya iklim, cuaca, dan bencana alam. Persaingan antar organisme disebut kompetisi, serta proses makan dan dimakan disebut predasi. Evolusi persaingan adalah suatu perubahan yang dinyatakan bahwa seluruh makhluk hidup diturunkan dengan modifikasi dari organisme nenek moyang dalam proses perubahan adaptasi yang lama. Evolusi juga dapat menjabarkan sifat-sifat interaksi antar organisme lain dan interaksi antar organisme dengan lingkungannya. Predasi adalah hubungan antara mangsa dan predator atau pemangsa. Dalam percobaan ini, mangsa disimpulkan dengan kertas-kertas yang bertaburan di dalam plot atau kertas origami. Pemangsa diibaratkan dengan perhatikan yang mengambil kertas atau menyimpulkan kertas satu persatu secara cepat sebanyak-banyaknya dalam waktu 10 detik. Dalam percobaan inilah disimbolkan peristiwa predasi. Dalam percobaan ini didapatkan kertas warna putih lebih banyak daripada kertas warna-warni lainnya. Kertas warna-warni cenderung memiliki kemampuan beradaptasi yang lebih besar jika diumpamakan sebagai pemangsa yang bertebar di lingkungan yang berwarna-warna. Predator lebih tertarik pada mangsa yang berwarna putih. Itulah mengapa kertas warna putih banyak tersingkir dan kertas warna-warna diumpamakan bertahan hidup dan melanjutkan generasinya seperti warna merah, kuning, hijau, biru, dan hitam. Sekian dari hasil pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fagia Samosir dengan NIM 22102428. Adapun di sini saya bertujuan untuk menyampaikan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulannya yang pertama ialah seleksi alam merupakan proses pemilihan yang dilakukan oleh alam terhadap variasi makhluk hidup di dalamnya. Makhluk hidup yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya maka bisa hidup dengan lama, dan sedangkan yang tidak maka dengan cepat mati atau punah. Seleksi alam merupakan proses yang menyebabkan makhluk hidup dapat bertahan atau tidak. Proses yang dimaksud yaitu seperti cuaca, iklim, lingkungan, bencana alam, dan lain-lain. Predasi merupakan jenis interaksi makan dan dimakan atau interaksi antar pemangsa dan dimangsa. Adapun contoh keterkaitan dari seleksi alam dan predasi adalah peristiwa seleksi alam pada populasi ngengat piston di Inggris.
di mana ngengat yang berwarna putih lebih banyak dimangsa karena tidak bisa berkamuflase dengan alam, sedangkan yang ngengat hitam bisa berkamuflase dengan pohon atau tumbuhan lainnya. Adapun saran pada praktikum kali ini adalah diharapkan kepada praktikan agar bisa memahami materi yang telah disampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.